Karena Srikaya deh, Srikaya. Goreng sih, goreng. Oke, sih. Ya kalau ngomong juara, harapan gue tetap tim favorit gue. Harapannya. Lakers dia. Tetap berharap gue. Lo Philly ya, ada Jalen Brown ya. Mau nggak mau? Dia hijau dia. Oh ini Boston mas. Gue mengapresiasi pindahnya Jalen Brown ke Sixers. Gue tetap Boston. Blade green lo ya. Blade green gue. PKB ya? Alias lumut. Darah gue lumut. Darahnya biru. Hijau. Dia pemain baru siapa sih? Nggak ada? Belum? Paul George. Lagi di Cina tuh dia. Lagi roadshow. Iya, lagi roadshow. Ikut one-on-one sampai 100. Gokil. Masih boleh gerakan, masih boleh. Umur 38, masih boleh. Dia nggak bakal hilang sih. Lo Gila, mah. keren. Ya lu Michael Beasley aja. Yang lebih sering nongkrong di Family Mart masih jago. Kalau lu lihat gimana Paul George masih jadi starter di siapa di Sixers. NBA mah. Dia beli odeng. Ya lu aja berdua masih jago gimana dia Paul George. Iya Michael Beasley mah. Di Wiwit jam 3 pagi. Michael Beasley kalau tinggal di sini udah nongkrong di Warkopoli. Iya. Asli. Bener. Gue temenin tuh kalau dia ke Bintaro tuh. Oh, cuma lagi rame kemarin si Nas yang one on one tuh. Iya. Karena ada usul katanya lagi ada apa namanya? Petisi. Olimpik tuh mau ada one on one. Karena 3x3 Olimpik itu kan grade 2-nya timnas basket lah. Karena yang dikirim bukan pemain NBA-nya kan. Betul. Nah, katanya kalau ada one on one-nya itu petisinya pada mau berangkatin si Nas itu tuh. Gue liat di Slam. Nggak tahu. Cuma menurut lo dia overrated apa enggak? Siapa? Nas itu tuh. Nas. Kalau gue emang jago sih. Emang kurang enak dilihat aja. Nas rapper kan? Bukan. Karena si Uduk. Nasi kuning. Mas Dikun. Dia baru kalah sekali tuh dari recordnya tuh. Enggak sih, menurut gue dia nggak overrated sih. Emang jago kan? Emang jago menurut gue. Jago. Di kalangan itu. Lo tau gak yang gue demen dari Cywarnya dia? Dia ngomong gitu di Amerika loh. Gue lebih terkenal dari 75% bench NBA. Gila. Berani juga sih dia. Itu benar kok. Iya bang. Itu benar. Iya. NBA cuy, itu. Ya, fame wise ya. Popularity jelas. Nggak usah jauh-jauh deh. Ada pemain Tarkam Di luar apa di sini? basket Indonesia. Ya, dia udah mulai masuk sini. Lebih famous dari 75% pemain bench di IBL. Gue yakin iya. Sekarang nih. Sekarang. Oh iya, kalau sekarang iya. Iya nggak? Ya, era sosial media gini mah. Kembali lagi ke diskusi kita zaman bahla tuh. Si pemain Tarkam itu lebih pintar dalam mengolah sosial media. Nah itu yang gue bilang. Karena dia nggak punya kapasitas pro-nya. Selalu kan yang diangkat ya memang performasinya ketika dia main di level Tarkam kan. Tapi nggak apa-apa dan nggak salah, udah bagus gue bilang. Si level Tarkam ini ex-pro bukan? Bukan. Yang menurut gue bagus. Tapi walaupun nanti bisa di counter misalnya ya lo kan kayak gitu tapi lo bukan main pro. Menurut gue nggak bisa juga di counter kayak gitu. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Ya, makanya that's why gue salut juga sama Raymond Sebastian sih karena memang visual wow. itu jagoan gue tuh. Yang sekarang mainnya Harus jago itu Raymond Sebastian dari zaman kita offside sempat main loh. Main. Emang dia? Sempat ada. Masa iya? Ada. Gua sama dia selalu head to head soalnya. Ada kok dia pernah main deh kayaknya deh. Di waktu formatnya 3-on-3 apa? Berarti ini. Oh sama Billy ya? Lupa gue ya. Emang sama Billy ya? Pokoknya gue kalau lu bicara Tarkam atau apa, gue Sam, Roman, Bicek, Raymond, mereka di situ tuh. Gila, itu udah punya anak 2, keren. Gua akuin. Itu mereka kan bukan pemain pro tuh. Bicek pernah SM setahun. Nah itu maksud gua. Gue salut sama mereka sih. Itu tuh harusnya menjadi satu trigger buat para pemain IBL nih ya, terutama ya cobalah leverage yourself gitu loh untuk bisa. Bang, leverage apa tuh bang artinya? Nih yang ngomong Bang Dimas nih. Leverage nggak kasih ngangkat gitu. Status main pro, tapi kalau lu juga cuman
Menanti. mau berkelakuan kayak Michael Jordan yang eksklusif, kagak bisa, susah. Kalau lu belum punya aura itu, ya, lu main di level Tarkam disikat lu. Yakin, Hakul yakin 110%. Berat. The reason why, gua ambil contoh satu aja, nggak usah jauh-jauh dia. Dia nyobain semua dan dia udah tahu auranya off and on di Pro League. Nggak bakal disikat menurut gue. Keras misalnya main keras tapi nggak bakal disikat. Transfer dulu biasa. Itu. Dia minta Tapi transferan. kalau cuman yang gitu-gitu aja Kita main, dress code Air Force One nih. iya, main di kalangan itu, lu tiba-tiba lu main di Tarkam dimakan. Udah masuk ya transferannya? Gitu 65.000 apaan? 65.000. Tinggal Nih, kan. Ih, keras, Liga Tarkam juga keras. Hot takes. The biggest player that didn't make it to the pro di Indonesia siapa? Gue, Sam. Sam bisa mengalahkan 30% pemain di saat prime ya, bench IBL. At his prime, menurut gua. Sam gua, Monster Sam. Top 3 nih. Abis itu, aduh, saat itu sih, tapi gua gak tahu sekarang. Jopa gua. Saat itu. Gua menyebut dia nomor 1 sebenarnya. Cuma dominan sih Sam jarang MVP. Coast to coast, jujur. Sholat rajin Sam. Gitu jadi keibadannya. gitu. Gak, tapi Sam gue sih salut Sedekah subuh. karena abis operasi lu Sam lo, cuma masih bisa balik. Gue salut sih Sam sih. Dia apa sih? MCL? Lupa gue. ACL? Lupa gue. Gue Sam sih. Gue Sam Jopa. Lu siapa? Bayu Empat deh. Kalau gue Sam lah intinya. Satu nama gue Sam. Gue justru malah dulu Jopa gue. Jopa, memang secara sah nanggung, gua akuin. Tapi kalau emang dia mau, gini, di era awal-awalnya Jopa itu pemain pro juga belum setinggi-tinggi sekarang nih. Oke. Main pro sekarang. Jadi untuk dia bisa compete, I might say mungkin di atas 30% dia. Dia bisa sampai di 35-40% pemain bench dia. Dikalahin sama dia? Iya, Oke. Jopa. Bayu, dia Jopa, gue Sam. Kalau yang versi zaman dulu kan gue udah pernah ngomong tuh si Bei kan, Bidi Manutu kan versi yang zaman Yang dulu. sekarang deh. Kalau yang sekarang Kalau itu different case sih, Bi. iya. Iya. Itu harusnya dia masukkan tapi Iya. Oh iya, BI ya. itu different case. Yang nggak jauh dari 3 nama itu betul. Sam, Raymond, Jopa. Cuman gue lebih ke Raymond. Raymond itu Raymond lo. Dibanding Sam. karena kalau ngomongin prime ya, Raymond mentality-nya udah jauh lebih ready. Sam jadinya sekarang. Mentality-nya tuh sekarang. Raymond sih. Udah terasah. Raymond dari dulu begitu aja, dari pertama kali kenal sampai dia sekarang mainnya di sini. Itu kalau mental. Sam grinding gitu naik ke atas. Mentalnya kayak sekarang mainnya udah cuek bersama pro karena udah dapat kepercayaan segitu lama. Dulu Confident secara mentalnya balik lagi ya, liga itu 80% mental, makanya hanya segelintir orang yang mampu. Exactly. Mental. Sam lurus apa ya? Raymond. Spin boy lagi di mana spin boy jam 1 pagi. Main lo masih oke gue. Mental karena he got that. Ya. He got that ball gitu. Raymond Nyali sih dia, nyali. Magai, White Python. Kelas. Remo kalah cuma sama Panji tuh. Panji Betualang kan, White Python. Jangan. Bawah. Jangan. Gitu ya. Iya. Enggak, kalau Python kan di bawah, Bi. Oh, iya. Muter-muter dia. Paling sama Panji gini doang. Pegang kepalanya ya, muter ke sini itu. Itu Panji Betualang. Intinya LeBron not the GOAT, betul. Akan menjadi the GOAT kalau bisnis sukses. Iya. GOAT 2027 udah satu peringkat di bawah MJ. Gue kemarin nonton sama Derek Michael,
Karena dia bisanya malam terus, Bi. Jadi, sama apa itu semalam, dia diajak pagi nggak bisa. Ada hal menarik yang relate sama industri yang, ini sih dari perspektif gue ya. Ada orang mengkritik, ya sampai sekarang juga lo kalau kelebihan bersosial media akan menjadi nggak bagus lah kalau performa lo di lapangan jelek. Cuma dia aja pernah bilang, dia ya saya, gue ada aja ngecengin Kak, itu joget-joget mulu di TikTok. Itu emang generasi dia menurut gue. Hello Lamine Yamal, itu gak ada hubungannya menurut gue. Itu gak ada hubungannya menurut gue. Jadi note gue adalah jangan dikritik sih, lo biarin aja udah. Siapa yang dari Sixers ke OKC yang pakai kutek? Jared McKay siapa? Oke loh, kan dia sempet dicengin tuh. Salah satu main favoritnya Aisyah bahkan tuh. Iya, jadi mungkin kalau gue hot take-nya jangan ngejudge terlalu cepat pemain generasi sekarang. Emang sosmed tuh medium mereka. Karena lu kalau ngejudge, kita nggak pernah tahu tuh kena mental dia loh. Buat yang ngekritik sih menurut gue main aja dulu. Mungkin yang ngekritik juga nggak pernah main. Gini sih maksud gue juga kan dari tadi gue bilang justru malah men-challenge para pemain lain untuk ngangkat atau menjual dirinya sendiri. Bentuknya apapun terserah lo. Orang eksis di sosial media, mau bentukannya apa, sekarang gue tanya, kalau dia punya tim, salahnya apa? Gue juga kalau lagi nge-gym misalnya, terus lagi break istirahat, ada lagunya misalnya Enak gitu. enak, gue joget, apa salahnya gue? Masa gue masih Nggak, itu sering dicap. mulu. Lo kebanyakan sama haters atau siapa gitu. Lo kebanyakan gaya di situ dibanding performa di lapangannya. Kemudian lalu udah dijawab, apalagi yang kritik Derek Michael nih. Mohon maaf, gue bukan ada pro ke dia juga. Gue juga gak kenal banget sama dia. Pembawa medali emas. Ketemu, iya waktu berapa kali ketemu kita ngobrol pas di IBL final, iya. Udah kejawab, sekarang main di bilik. Lu mau kritik apa? Coba yang kritik apa? Nah, duduk sini boleh nih. Duduk sini, boleh. Ayo debat gitu. Debat. Apa yang mau kritik? Banyakan joget gini nih, bilik. Mampus lu. Selesai. Lamine Yamal dikit tuh jogetnya tuh. Dikit. Olise. Iya, medali emas. Apa ya coba duduk sini. Ya, Ngomong. Sebetulnya ada poin menarik juga. Derek ngomong gini, karena gue udah 2 kali podcast sama dia kan. Kak, gue juga gak munafik di kemudian hari menjadi content creator, menjadi tambahan buat gue. Ya gue kan harus mulai kan. Itu Derek Michael loh yang lagi top tier mata pencaharian basket. Nah, cuman. Nah, menarik lu barusan ngomong kayak gitu. Mudah-mudahan Derek Michael cukup wise untuk melakukannya secara profesional. Karena menurut gua dia lagi masih in the making nih buat jadi pemain yang bisa gue bilang mungkin Will be the greatest. Exactly. Amin. Iya kan? Amin. Jangan sampai concernnya para kritikus itu kejadian. Iya. Jadi lu mesti ngelakuinnya secara profesional. Gaji bilik gede. Sewa tim udah. Apa bedanya sama dilakuin sama LeBron? Sama, timnya juga ada dibayar sama dia. Salah kagak. Sukses. Nah, maksud gua look up-nya ke arah sana lah gitu. Tapi jangan terus misalnya contoh aja nih, jadwal latihan tapi tiba-tiba karena ada tawaran podcast latihannya jadi ketunda. Jangan juga. Kalau itu gue orang pertama yang akan ngekritik. Enggak. So yakin gue. Dia harus lurus dengan landasan awalnya dulu. Iya, in the making kita punya pemain sizing kayak begitu, skill kayak begitu, umur 23. Gila sih. Gue berharap at very minimum nih buat Derek Michael ya. At very minimum, gue mau ngeliat lu main di Euroleague. Amin. Period. Gue setuju. Period. Gue That would confident be dia great. bagus. Asli itu sih. Kayaknya belum pernah ada ya di Indonesia main di Europe ya? Belum. Jangan aim main di PBA. Enggak. Dia bisa beyond that. Jangan, please buat Derek Michael tolong
wujudin mimpi para penggemar basket di Iya, Indonesia. amin. Drake Michael, Minimal Euroleague. we rooting for you. Iya. Dia berapa tingginya? 6'9", 6'8". 6'10 Anthony Davis. 6'10". 6'10. Bisa sih masuk Philly tuh. Oh, gue pikir dia 6'7". Ya. Apa gitu? Bali lagi 2 tahun yang lalu. Gitu mundur. Joksi mundur. Asli kaya. Masih hype deh. Masih ada lah dikit lah. Gue ketemu anarkis gitu di PIM. Masih. Oke, 6'7". Ya anjing mau gue toyor tuh. Tapi yes. Udah, kita tahu. Ya macam anak kita nggak gitu. Iya, tapi kan Jess kan sebulan 100 juta. Mahal. Nah, buat lo Aspak termasuk di golden era-nya basket Indonesia during late 90s, 2000 awal. Top 5 momen karir lo di Aspak. Pertama, justru malah pertemuan gue sama Rico Hantono yang gini, gue starstruck tuh waktu itu karena gue tahu masuk SMA kelas 1 kelas 2 itu gue nonton dia main. Oke. Gue nonton di Senayan, Aspak Panasia, jagoan gue itu adalah Thomas Teddy ketemu sama M. Rifki. Iya. Ya. Wah, Sama-sama nomor 7. Sama-sama nomor 7, itu gila. Iya. M. Rifki dengan main tembakan medium shot 3 pointnya, sementara Thomas Teddy yang kalau baru bangun tidur, alias kedang, langsung. Siapa? Thomas Oh Teddy. iya. Nggak perlu stretching. Nggak perlu stretching. Itu ketemu di Senayan, terus tiba-tiba pakai masuk ke bench Rico Hantono. Gue bilang anjing, Ini udah satu sekolah. atau sekolah. Udah satu sekolah. Iya. Belum kenal. Belum kenal gue. Oh, belum kenal. Gue gak kenal, gue cuma ngeliatin di lapangan, wah ini anak SMA gue nih gitu kan. Starstruck gue Oh, bilang. kok belum kenal sih buat kan lu tim. Oh, lu belum masuk Kan tim. gue masuknya bukan rujukan basket. Udah gue Ya bilang. cuma kan ikut latihan tapi. Alias rujukan Marley. Latihan gue baru kelas 3. Gue kelas 3. Rujukan gue Buffalo Soldier. Berarti pas Bayu tim lu nggak masuk tim? Kagak. Oh, gitu. Makanya gue kerekok sama dia. Kagak. Oke, terus. Oke, Kalau terus. hal- Ini baru tahu gua. Iya, Terus. kalau herbal Karena gua aja taunya dia, wah ada anak baru baru masuk mainnya kayak gaya-gaya Filipin. Pas gua kelas 3, dia kelas 2. Dibilang anak baru pindahan. Tuh, herbal, gue dulu herbal. Alias temen apotek. Iya. Jelas. Di belakang Sabawana nongkrongnya. Iya. Oke, terus. Berarti lu kelas 1 tidak ikut ekskul basket tapi sudah suka basket. Sudah suka basket, tapi gue tidak ikut ekskul. Samsak. Sama Oke, sekali. tapi main di Acawala. pulang sekolah main. Mau sekolah main. Oke. Ya sama kayak Alan deh. Sama kayak Alan. Oke. iya. Oke. Itu aja mainnya kalau udah ada tim basketnya main, gue minggir. Sebenarnya kelas 1 gue gitu juga sih. Ya, maksudnya ya Iya. tetap main cuma nggak itu. Oke. Terus. Iya, Lu udah. nonton Rico nih. Nonton Rico ke Senayan, beli tiket. Ngantri tiket gue. Dia kelas 1 udah Aspak, Bot. Kan dia dari SMP. Udah diplot. Diambil asal kelas 3 kalau nggak salah. Emang boleh pemain pro umur 15 gitu boleh? Enggak. Dia pas 17. Gue masuk, tahun berikutnya dia masuk. Gua Tapi kelas 1, tapi dari belum boleh. SMP udah pokoknya kamu nanti main di develop lah ya. Bahasanya di develop. Iya. Nah, udah diambil lah kayak Oke, iya. Messi waktu kecil gitu. Ya. Nah, momen pertama itu ketika justru malah Rico nyamperin gue yang lagi sadar. Dia bilang, besok basket Bot. Gue bilang, oke, basket di mana nih? ABC. Gue ABC itu gue tahu nih kan. Lalu bentar yang gue penasaran kan tadi dia bilang lu nonton lu kelas 1. Iya. Berarti usia 15 dong. Iya. Iya, Rico udah Kobatama. Iya, dia udah jalan ke bench walaupun masih bawa Belum boleh Oh, bola. belum main. Belum boleh Oke, main. oke. Karena harus 17 tahun. 17 tahun. Sponsornya Itu pertanyaan gue. Oke. Tapi kan statement kok. Iya. Ini bawa Batam belum tuh? belum. Belum. Oke, Bapak masih terus. SMP kelas 3 tuh kan. Oke, terus oke. Gue bilang, wah nih gila berarti ini calon pemain nih orang nih. Gue bilang gitu kan. Oh, iya. Ngeri, udah. Oke. Long story short, berjalan dia itu kelas 3 baru tuh yang gue bilang. Tiba-tiba dia bilang, ikut gue basket yuk. Gue bilang, ABC, ayo. Gue bilang, sekarang juga jadi. Kan lagi sadar. Di bawah Enggak, kelas 2 lo enggak interaksi. interaksi gue cuman, ya karena gue starstruck aja. Wah ini ternyata pemain Aspak nih. Dan emang di sekolah mainnya gila. Iya dong. Iya, Iya, gila. pasti. Oke. Dan Nah, dia- itu lo enggak bergaul tuh sama dia enggak? Kagak. Kan Oke. Pergaulan gue dengan musisi Iya, alias Bob Marley itu.
Gue bilang, jadi kalau dia main, gue main sama anak yang lain. Kan ada tiernya tuh kan. Iya, iya. Nah, gue main sama tier 2, tier 3 tuh. Andre Tiara pun belum ya kalau nggak salah, karena dia volley. Bareng masuk sama gue, ada Oke. Tiara. Cuman dia udah latihan di PJ. PJ langsung. Which is petnya emang udah dididik buat jadi pro. What about our big bro? Acel? Ya tapi kan Dia ada di 2 dimensi itu. ada. Ya, gara-gara. Nah, itu makanya gue nyambung sama dia. Oke. Karena almarhum itu kan mainnya di semua tier nih. Iya jelas. Nah ketemu kan yang gue cerita sebelumnya, gue ketemu sama dia justru dalam dunia berbeda. Iya, oke. Di situ gue mulai akrab dan gue tahu lu kan dulu pernah main di Supradinka, Iya, iya, ya kan, main gini. Tapi Iya, kita berdua tuh nggak mimpi main ke pro emang. Oke. Sama sekali kayak ya lah udahlah kayaknya hidup jadi musisi gadungan kayak gini enak nih kan, gitar-gitaran di warung herbal tuh enak tuh gitu. Hidup bebas, ya udah sampai akhirnya dia nyamperin gue, ngajak gue basket, yang gue pikir mainnya di ABC, pas dia bilang enggak mainnya di Hall A. Hall A sama anak mana? Gue bilang gitu. SMA mana? Gue bilang. Ada deh ntar sama temen-temen gue. Temen-temen lu siapa? Gue bilang gitu. Ada anak fluid. Si alay dulu ya. Iya anak fluid. Gue bilang. Iya anak aspak. Gue matiin langsung. Wah anak aspak. Nah, jangan sekarang deh. Gue bilang gitu kan. Sadar. Jangan sekarang deh. Itu di sekolah tuh? Di sekolah. Gimana kalau besok, Le? Gue bilang gitu. Ya udah besok ya katanya. Iya besok, udah tuh. Matiin, pulang ke rumah, istirahat tidur gue. Tidur, pagi skipping, baru sekolah tuh gue. Berarti coba gue track down ya. Mungkin dia talent scouting juga ke lu. Oke nih. Iya dong. Nah, Iya, sehingga dia bisa reach out lu sebenarnya gue masih punya pertanyaan besar gue yang sampai sekarang belum kejawab. oleh dia. Siapa yang minta dia untuk ngajak gue, itu gue masih penasaran. Oke. Sampai sekarang, Bi. Iya. Karena gue totally off the radar, gue bukan pemain basket dari SMP yang niat buat jadi main pro, dan gue nggak peduli, I don't give a shit about main pro, nggak ada mimpi sama sekali. Tiba-tiba diajak, siapa yang nyuruh? Dan lo based on apa ngelihatnya? Oke, Itu sih. terus. Oke, terus. Itu momen satu. Karena pada saat lo latihan, itu pun belum kejawab kayak siapa nih gitu. Belum. Oke, terus. Ya. Diajak lah masuk latihan, dateng jelas. Kok tim orangnya kecil-kecil. Kelas 3 nih. Kelas 3 Sorry buat, lu duluan masuk tim SMA 3 apa duluan latihan aspak? masuk teladan. Oke. Teladan karena si Tahir ngajak kan. Karena Acel. Oke. Acel Bi ngomong ke Pak Tahir. Iya. Ada. Main di mana dia? Main di dulu Tunas bilangnya. Oh kelas 2 lo udah masuk tim lo kelas 2 lo. Akhir. Sempet main bareng kok gua sama lo. Cuma sekali gue main sama lu. Iya. Di Aceh ngajak, akhirnya Tahir bilang ya udah suruh masuk. Ya kan mainnya juga masih main begitu kan. Main biasa-biasa aja. Gue jujur sih gue main kelas 1 kelas 2. Gue gak ngerasa gue punya kapasitas untuk sampai Pro. Oke. Iya, Pro. Riko tuh datang ngajak gitu. Gue heran siapa sekarang. Gue nggak tahu. Jujur gue nggak Ini tahu. gue baru tahu cerita dia yang kelas 1 kelas 2 dia. Begitupun Andre. Nggak, kalau Andre beda sih. Andre mah udah masuk radar. Cuman dia masuknya nggak lewat jalur Volley bener tapi ya. Iya, dia volley. mau volley, lompatan tinggi, badannya tinggi tinggi banget. banget. Dan emang kan gue sekelas sama dia kan. Oke. Gitu. Kalau Andre sih gue udah bilang, Andre, aduh basket. Iya, tapi gue kalau sore nggak bisa ya. Gue mesti ada latihan sama Mas Toto waktu itu kan, Iya. PJ. Oh berarti ini orang mah udah di-prepare gitu. Gue ada yang prepare. Kagak ada. Jadi udah pas diajak masuk kayak datang Senayan. Anjing, ini apaan timnya sih isinya begini semua? Gue langsung males kok. Mau ganti sepatu aja males. Orang gue kurus, kering begitu kayak, ini apaan tim isinya begini semua? Tapi kelas 3 SMA lu udah latihan sama pro sih tetap beyond sih tuh. Kalian lah beyond sih. Iya dong, bener gak? Lu berarti Bener. kan gue analogiin sekarang anak kelas 3 SMA latihan sama PJ lah ibaratnya. Itu kan sangat spesial. Ya lu berdua di level itu. Cuman nggak semulus itu kan perjalanannya. Titik kedua itu adalah ketika gue pertama kali latihan, gue juga udah bilang sama Kuple pas pertama kali latihan tuh sama Riko, gue bilang apapun hasilnya gue thank you sama lo ya. Gue bilang gue bisa main sama orang-orang yang gue tonton. Itu hari pertama gue nyerah tuh. Gue udah bilang kayak besok lagi kayaknya kalau dapat kesempatan gue nggak deh kok. Gue ngomong gitu. Dan Tapi gua- sorry nih buat di saat lo make it
masuk tim SMA 3. Eh. Lu starter gak? Belum waktu itu. Belum. Belum nih, yang gue kelas 2. Iya. Belum. Oh, kalau kelas 2 Kelas sama dua kelas 3 enggak. masuk habis itu. Kelas 3 iya, kelas 3 Kelas iya. 2 siapa di posisi lo yang Yang kelas 2 Rico Batam? Batam kelas 1 kan? Batam Iya. kelas 1 tapi Lo- masuk. Gua Rico, Ricky. Batam sama Andri Tiara pasti tetap dimasukin sama Ali. Ali Acel Johan. enggak? Acel enggak? Kadang-kadang Acel. Karena- Acel sama Batam ini gantian. Karena kalah senior kan, maksudnya kelas 3 apa namanya? Sophomore sama inilah. Itu. Oke. Lo ikut tuh, Ikut, trial tuh. trial. Apalah istilahnya trial ya. Oke. Maksud trial suruh jaga Ina langsung apaan? Gitu. Gitu. Itu gokil sih, pengalaman gokil sih. Iyalah. Masuk, iya oke kamu Gokil sih. Langsung main latihannya di Galacticos lagi kan. main point guard ya. 99 nih, Bon. 99 Inal apa? Kelas 1 gua. Idola gue Iya, bener. idola gue mati, suruh Jenderal. jaga. Di jenderal ya? Bisa tuh gue bisa. Ibaratnya kopral sama jenderal tuh suruh main, jelas. Terus. Meninggal kopral. Ya udah maksud gue kayak udahlah. Either way lu bisa sangat bersyukur juga. Bersyukur gue. Nggak akan ada kesempatan kedua. Gue udah yakin itu. Lu nggak mau lanjutnya kenapa? Kan lo bilang Day One, abis Day One tadi Oh, lo iya, bilang. Iya, karena kebetulan pas gue latihan itu besoknya emang jadwal mereka off. Baru ada lagi the day after. Lusa gitu. Lusanya kan. Makanya gue bilang kayak Lu ngerasa berat? berat, gue latihan di situ kayak emang gue nampilin ya apa yang gue bisa lah dalam kapasitas gue sebagai anak SMA. Ya udah gue sebisa mungkin kayak gerakan layup, apa defense apa segala macam. Oke lah, gue coba ikutin, fisiknya juga gila kan. Pulang gue udah bilang ya ke Rico kayak tadi, kok thank you ya udah ajak gue gini segala macam gini. Iya Jeng, nanti dikabarin lagi kalau emang latihan lagi suruh datang. Gue drop tuh. Drop kok, bukan apa, ini tim bukan kaleng-kaleng. Drop secara mental. Mental. Tapi bukan lu nothing tulus tadi di awal malah. Iya, latihannya latihan tulus. Cuma gue ngerasa itu belum ada apa-apa aja kok skill setnya kok. Iya. Lu sejago-jago ya SMA. Masih rasanya mukanya ketarik kayak Wah, anjing. gitu. All A tuh ya. All A. Itu teror sih dengan apa tribun yang oh iya gue bisa rasain. Terus. Udah besokannya kembali lagi ke dunia apotekan kan, herbal. Ini kelas 3 nih. Ketiga kan off tuh kan, kembali ke herbal. Sahabat apotek, udah gitaran, wah emang enak ya. Jadi musisi gadungan gitu maksud gue. Tapi masih kepikiran tuh gue kayak, wah iya seandainya gue dipanggil lagi nih kayak. Tapi ya sudahlah gitu, berat gitu. Udah berat, beneran lusanya Rico kagak ngajak. Udah fix kok. Oh lu kayak ya sudahlah. Ya sudahlah. Dan gue makin saya lawan, saya kembali ke herbal. Gitu kok. Ini tahu satu nih. Tahu satu. Tahu satu tuh akhir tahun. Iya. Karena tahu satu tuh Agustus ke Desember. Ternyata minggu depannya Rico balik. Jing, kita setiap minggu latihannya hari ini dan ini. Pampung. Gue bilang, Oh, mixed feelings tuh ya. wah gila. Itu gitar gue taruh tuh. Gitar gue taruh. Set. Mau lompat, mau nangis, mau apa tuh. Beneran kok, iya. Deh, jadi jam segini. Kalau pagi jam segini. Terus gue nanti datang aja sendiri gitu. Iya datang aja nggak apa-apa kata. Oh ya udah, datang udah. Itu nggak ganggu jam sekolah. Ya enggak sih, enggak. Karena pulang sekolah. Pulang sekolah. Udah, datang ikut latihan. Nah, baru di situ tuh. Abis latihan dikumpulin. Rukinya kan gue sama Batam kan. Ya hari ini kita ada 2 pemain yang lagi trial nih, anak SMA 3, teman sekolah Rico. Nanti Coach Cecep ngomong. Iya, ntar kita lihat perkembangannya dalam 3 bulan ke depan. Wah, udah tuh. sawi dong. Mati-matian, udah. Ibaratnya ngelamar kerja, udah probation tuh. Probation. Udah masuk, bener gak? Iya. Udah masuk. Fokusnya udah itu aja tuh pas hidup lo. Udah dapet jersey, Bot? Belum. Oh, belum. Boro-boro. Cuman ada satu ceritaku. Dulu gue jujur, sih punya duit. Ya. Gue bilang sama Rico begini. Jadi kalau dulu tuh Aspak kalau setiap kali habis latihan ada kali kita makan bareng dan makannya kan daerahnya deket tuh. Kalau nggak ada daerah Di kota kan? kota.
Kadang pulang selesai jam 10, setengah 11. Gue kan biasa kalau latihan Lokasari pulang naik kereta. Alias sih nggak bayar. Dulu kan gitu tuh. Turunnya di stasiun Tebet. Ya sapamnya juga gue kenal tuh. Iya kan? Nggak pernah bayar. Nah kalau lagi makan jam 10 kan kereta udah habis dulu jam 9. Malam. Gue nggak punya duit balik kan. Lu tanya Rico Antono deh. Gue sampai bilang begini. Kok sorry gue bukannya lancang. Gue nggak ikut makan. Soalnya pulang kereta tuh udah terakhir jam segini. Gue harus naik taksi. Gak apa-apa, ntar gue bilang sama bos. Enggak, gue gak enak, gak apa-apa. Gue gak usah ikut makan, gue bilang gitu. Ya lu ngomongnya sama bos. Wah anjing. Gue ngomong sama Kimong kan. Kok maaf, bukannya gak mau ikut makan. Soalnya begini, gue jelasin tadi tuh. Anjing lu gitu aja, ntar taksi lu katanya. Oh ya udah, gue pikir. Dibayarin gitu kan. Bener tapi saat itu. Bener, akhirnya pas bulan pertama si bos ngomong, iya pokoknya kalian selama trial dapat uang transport. Uang transportnya Berapa tuh, Bot? 50.000. Tang bau bom. Kau bom. FYI 90 akhir tuh KFC ayam 2 combo 1 WMR berapa tuh? 17.500. Setiap gue baru dapat uang transport akhir bulan, nih gue sama Batam nih, Jing, tengah segini Jing, latihan ini kita dapat duit nih transport, lu bawa kendaraan gitu kan, gue bawa kendaraan tuh. Dulu M-Banking alias cash. Iya jelas, ada tuh Chris ada, Oke, terus bab gitu kan. Ikan. Bener. Amplop terus. Setiap abis latihan gue dapat gocap, nih Batam juga tahu story-nya nih, selalu gue pulang mampir ke Wendy's Setiabudi. Tahu ya. Gue beli burger tuh gila nikmat banget burger kok. Wendy's burger itu paket masih. Wendy's tuh yang madep ke Kuningan ya? Enggak, Setiabudi di. Setiabudi yang waduk apa namanya? Oh, iya, dekat Sumbang. Legend. Situ beli paket burger kentang 20.000 apa? Ya? Kalau nggak salah. 20.000. Seperempat gaji lu hilang tuh. Hilang, Jadi gua sama Batam pokoknya hari itu kita malam nongkrong sampai jam 10, kita foya-foya ngabisin duit goban tuh 20.000 beli Wendy's, 20.000 beli bensin, patungan kita cobaannya beli Marlboro merah. Jadi sehari habis. Udah. Besokannya, Jing gimana Jing? Masih lama lagi sebulan nih. Ya gimana? Kita naik kereta lagi tuh. Gocap tuh. Gocap kok. Gila. Gue jalanin 3 bulan. Sampai pada akhirnya bulan ketiga, terus si bos bilang nanti habis latihan kumpul dulu ya. Gue mau ngomong sesuatu. Wah ya udahlah, gue pikir udah waktunya nih. Udah. Kalau Batam gue yakin masuk karena emang beda skill set kan. Skill set gue sama dia lebih talented lah. Dan gue nggak ngerasa gue di situ ya kan. Terus diumumin, oke, mulai tahun ini kita punya pemain baru. Pada tepuk tangan semua tuh. Gue masih begini ya kok. Anjing. Nggak enak kan lo? Ada 3 orang yang diumumin 2, 1 nggak masuk dan gue harus pulang. Oh, 3 satu lagi siapa? Rico kan, maksudnya Rico officially dia di announce. Oke. Officially, secara profesional karena udah 17. Oke. Kan gue udah siap-siap sakit hati kan. Maksud gue, udahlah bos, kalau gue gagal, biarin aja pulang dulu. Gue balik, baru lu umumin. Iya dong, Bi. Jadi gue bisa balik ke dunia herbal enak gitu loh. Oh, ini di announce nih. Di announce. Balik dunia herbal enak. Oke. Live IG nih ya. Iya. Udah di Senayan muter. Oke, yang pertama selamat buat Rico walaupun udah lama gini Rico Antono akan resmi menjadi salah satu roster anjing. Wih, masuk Roster. Gue gak jadi Rico gini madep lo. Ya. Slow motion, jalan slow motion. Beger. Sorry buat. Lu ngatain mulu sih lu. Lu malan mulu sih buat. Gitu. Sorry Jelip. Alan formnya bagus lu. Keren. Dia pernah main Alan gak sih? Belum. Trianti nggak pernah ketemu kan? Bagus lu. Alan lu. Tapi bener gak? Benar. Bagus lu. Cuma Vombo. Dia udah bukan Bob Marley lagi tuh. Iya, dia milik udah transporting. Iya. Dunia perdragonan iya udah. Tapi jago bener kan? Jago. Oke, streetball angkatan lu tuh dia tuh. Iya.
announce Rico maju. Rico Antono maju. Yang kedua juga kita punya pemain baru yang akan mengisi buat regenerasi ini. Andi Batam. Wah. Udah lu udah siap-siap buka sepatu. Udah kok orang. Gue sebelum kumpul tengah udah gue packing tas gue. Tas basket. Udah bawa koper dah siap. Karena yang lo eliminasi. Afi. Karena yang lo tahu yang diumumkan hanya 2 tadinya. Dan dua. Karena gue gini juga gue ngelihat secara posisi orang masih ada Inal, Opung, Felix Reza. tahun terakhir. Felix The Lion jagoan Mulai. gitu. Siap masuk kagak mungkin kan. Oke. Kalau tuh lo udah adalah. Udah oke. Dan emang si bos juga ngehe, bercandain. Kan gue nggak tahu tuh off the script tuh. Oke, jadi thank you buat latihan hari ini. Bener nama gue nggak masuk. Wah, udah tuh dari sini dibanding ke sini tuh. Tapi gue tetap Abu-abu dunia tuh langsung. Tapi gue tetap bangga. Gue butuh ngangkat diri gue sendiri. Gue tetap bangga dan gue akan balik ke Wendy's yang dengan goban abis hari. Udah pas motos. Si bos tahu-tahu, gak, ada atuh lagi nih. Ya, Dimas, selamat ya. Wah, Keren. pulang, warteg gue borong. Anjing, nggak Wendy's, fuck Wendy's, warteg gue borong. Anjing. Itu gila kok. Langsung gue bilang pulang, gue ngomong sama almarhum nyokap kan. Gue bilang, Mah, tadi baru di-announce nih. Alhamdulillah gue masuk, mak gue nangis kok. Iyalah. Soalnya dia juga ngelihat dari gue kecil nih. Mak gue dari gue SD dia bilang, lu serah mau jadi apa? Gitu bebas, yang penting lu nggak bikin repot gue. Oh siap, gue bilang. Ini buat Genji ya. Late 90s lu masuk Aspak sih. Sekarang tuh masuk top 5 dream job sih. Iya. 90s ya, lu Aspak buat gila sih. Lu gila. Lu bayangin lu ada di one of the 15% of the team ya kan? Se-Indonesia lu keren. Iya. Itu dream job. Jadi gue tapi ya itu dia perjalanan gue Gila keren. dari dunia Keren. musik gadungan dan herbalnya nyampe ke yang pro tuh. Karakter Neymar lo sebenarnya. Pertanyaan gue justru sampai sekarang belum terjawab itu tuh. Kenapa Rico Antono datang dari gue? Itu. Dengan kedekatan lo, undang dong narasumber berikut. Ah bisa Kita tuh. tanya. Bisa tuh bener. Iya. Gue sampai sekarang gue nggak tahu tuh Bi. Kenapa gue nggak tahu. Ya lo jago. Kagak. Gue ngerasa orang gue. Saya Herman Padang. Ya. Tapi baik kamu gue baik sumpah. Iya. Ini negor gue tuh. Baik negor gue tuh. Udah sabi jagoan manca itu. Oh gitu ya. Era lo nih kan? Era gue. Iya. Apa aja kayak Kim Hong jujur. Iya. Total lo. Asli. Total. Iya. Tapi balik lagi Genji nih itu literally si Aspak on that era Real Madrid. Iya, betul. Gila. Gila itu gila dan lu di situ buat lo anak SMA ya. Kalau Rico memang merantau dari Bali Batam Yeah. pun dapat nickname Batam. Lu gila sih. Keren. Dan situ PR berikutnya ya itu kan lu untuk bisa compete dengan untuk isi regenerasinya kan. Karena straight away dari awal tuh udah dibilang lu tuh disiapin jadi point guard dengan size yang lumayan tinggi yang di Indonesia masih jarang Bener, katanya. betul. Jadi di plot gitu. Betul. Lu 185, 85 dia 87. Enggak, kan gue 183. Ayo berdiri ya. Enggak saat itu. Ayo. Saat itu Udah tinggi dia. Udah tinggi. SMA gue udah tinggi. Iya. Gue yang Tapi masih gue sih pendek kok gitu. di saat lu announce di tongkrongan tuh buat gue jadi Alan, jadi Aldi, gue need to talk. Lu pindah round down buat itu Bob Marley juga bangun lagi tuh. Bobo, I wanna love you. Kamu kemana Bob? And treat you right. Nah, tapi satu pelajaran karena gue berasal dari gini, gue orangnya kan gue gak pernah lupain roots gue. Pasti. Ya kan? Jadi Pasti. ketika gue dapet kesempatan itu, the whole journey gue bermain di pro itu gue feeding semua. Itu back to the roots. Gue gak pernah lupa tuh. Jadi semua gue mau orang ngerasain apa yang gue rasain. Semua orang mau main ke rumah gue kapan aja. Lu buka lemari gue, lu mau nonton. Story. Itu gue kasih semua. Aldi bilang ke gue tuh. Gue back to the roots. Gue mau semua, termasuk anak-anak Tebet tuh kok. Iya pasti. Keren.
Keren. Jadi ada satu anak Tebet. Hobinya berantem. Kalau lu kasih Bukan anak basket nih. Bukan. Kalau lu kasih intisari. Dia berani karena omnya PM dulu, PM Oke, Guntur, PM, iya, PM Guntur. Aspak SM. Aspak SM. Dulu kan gitu kan, kiri penonton SM, kanan penonton Aspak, betul? Hol A. Hol A. Iya. Bagi dua, saut-sautan, tap. Gue bilang sama pasukan gue, kumpul di lapangan deh, jam 1:30 gitu, karena gue 2:30 mesti berangkat. Siap bang? Kumpul deh lapangan, set, pasukan. Yang satu dateng nih. Siang dulu emang siang buat ya? Enggak kan, mainnya sore kan, gue mesti berangkat kan duluan. Oke. Lu main sore kan, jam 5, jam 7, jam 7, jam 9. Iya, betul. Kumpulin. Ini hari ini game gede nih, Aspak SM. Ini tiket 20 biji, gue bilang. Terlalu lu mau ngajak siapa, gue gak mau tahu, pokoknya lu hadir sana. Ramein. Ramein. Siap. Ya benar. But dorongannya nggak ada. Dorongannya intisari. Oke. Oh iya, berapa? Anak-anak lu lah. Iya. 2 plastik aja sih cukup. Kalau yang herbal udah ada gitu. Oh siap. Gue bilang beli 2 liter. Bawa udah. Lagi main. Maju pas udah main. Abis main gue ketemu lagi kan. Gue samperin dengan anak gue kan. Mata merah. Gue tanya tadi gimana kok lu? Gue cari di spot penontonnya Aspak nggak ada kan, gue mau lempar kaos kan Bing. Oke, benar. Mau Iya, kasih benar, kan. iya. Kita mau berantem tadi. Berantem di mana? Iya, gue duduk di benchnya SM. Salah. Terus iya pas mereka lagi SM masuk teriak, gue berdiri. Oh ya anjing, taruhan sama gue nih, gue Aspak. Gitu. Apaan? Gitu. Gue bilang, lah, kok lu begitu? Ibarat aja, gue mabuk, enak katanya. Gue tanya sama teman gue. Kan gue beliin cuma 2 liter, kok begini maboknya? Kagak Bos, jadi tiket 20. Yang jaga omnya dia di Senayan. Nah kita masuk bolos 20 orang, nih tiket dijualin sama dia. Nah, terus iya, kita beli intisari tuh di belakang Palmerah, anjing. Ini lapo. Kayak lawan tembak gitu. 30.000 kali 20 tiket 600.000 kan. Dibeli herbalan, dibeli air, begitu jadinya. Wah, gue bilang salut. Homies gue. Entrepreneur dia. Iya. Lagi ya. Dapat nih 2 episode. Seperti lagi. Udah homies gue terbaik. Berarti memang termasuk yang tidak membazirkan talent. Karena lo dikasih kesempatan sama Rico dan lo ambil kesempatan itu jadi, alhamdulillah mantap. Cincin berapa buat 4? Alhamdulillah 5. 5 dia. 5. Makanya gue bilang Lempuran tuh gak gue bercincin. Tambo. Itu kan episode lalu. The question is, ini lepas dari buatnya. Buat Aspak. Ada Tiara, Pelita Jaya. Rico Batam, Aspak. Or Bigro, Ansapura. SMA kelas 3 udah. Oh belum. Yang gue dengar nih, Aspak sempat menawar juga, bener gak? Coba. Bahkan sampai ke rumahnya. Is that true? Aspak itu nawarin 5 pemain inti SMA 3 di tahun 98 ya. Gue kelas 3 lu udah lulus ya? Oke. Ini bener ya? Bener. Gue, Andi Batam, Andre Tiara, Marcelo, sama Rico. Rico mah udah nih. Berarti Andre mau di-hijack lah. Udah aja. Ceritanya. Oke. 4 ini ngirim satu utusan datang ke SMA 3 ketemu Pak Tahir. Almarhum Bung Inyo. Keren. Jagoan gue juga tuh. Michael Ferdinandus alias temannya Bim Bim. Lu tanya Bim Bim. Memang. Bener. Gue ketemu Nongkrong Cikini. Jelas. Gue bilang, lu yang bener Bung, lu kenal sama Bim Bim. Sahabatnya Bung Jimmy. Iya. Jelas. Bisa gue tahu. Dia bilang, dia kan kalau ngomong dengan gaya Ambon ya, kelapa sisir, dia bilang. Nanti kalau ketemu Bim Bim, kalau dia nggak negor gue toyor tuh kata. Nggak percaya gue Bung, ketemu gue di acara Extra Joss. Bim Bim dari jauh. Mike, gimana aja Mike? Kakak Bim Bim. Kenapa ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Basket. Gue tanya, Bung, kenal di mana sama kakak Bim? Bim Bim bilang, wah Mike sih dulu dari zaman gue Cikini Stone Komplet udah jadi keamanan gue nih. Keamanan.
Jadi kalau manggung-manggung rusuh dia Laguan nih gua. paling madung nih, berantem mulu nih. Iya benar. Oh begitu. Iya benar, Bibim kan? percik, Bibim percik Iya, benar. iya. Iya, Safi benar iya. Iya. Terus buat Jadi kita waktu itu Star Trek sama kakak Bim mau foto, sementara si Buginyo tunggu aja tadi juga datang ke gue. Jelas tuh. Gua akuin, slankers. Bung Ijo yang diutus nih. Diutus. Pada Pak Taher. Buat air. Cuma langsung ngomong. Gue mau 4 anak lo. Yang satu enggak Langsung tuh. ngomong gitu. Udah. Siapa aja ini. Udah lah. Negosiasi. Yang satu kepentok kan Andre kan. Akhirnya Andre nanti diomongin terpisah sama PJ. Tinggal 3 deh. Ya udah 3 nih anak lo ambil katanya. Tahir oke. Nah cuman satu Acel, Bunginyo harus ngomong sama Omnya. omnya. Iya, tahu gue cerita itu. Diutus lah Bunginyo ke Keramat tuh. Fab. Bau. Wilayah dia juga lah. Wilayah dia juga. Iyalah. Dia datang ke Keramat, dia ngomong lah. Kim Ho mau sama Acel. Kelas 3 nih. Kelas 3 mau main di Aspak. Udah tinggal tanda tangan aja gitu. Karena satu dan lain hal permintaan dari omnya yang gue dengar, yang kalau gue dengar dari almarhum, memang sebenarnya seandainya dia bisa ngulang, mungkin dia akan Mengiyakan. mengiyakan. Karena gue kalau bisa bilang story Fab Five itu yang ada di tim LeBron tuh, chemistry itu ada di gue berlima tuh. Pasti. Jadi waktu itu memang impiannya Kim Hong adalah membawa 5-5-nya itu ke dalam satu tim yang akan di-grow untuk main di pro bareng-bareng. Jadi ada story-nya itu. Wah keren sih itu. Sayangnya memang berkata lain. Gak Jadi- good deal saat itu versi Iya. almarhum mungkin. Versi almarhum. Tapi nggak apa-apa, itu kan pilihan profesional kan, sah-sah aja Iya, gitu. iya, nggak Yang akhirnya dia main di Angsa Pura. Maybe it's one of the biggest what if. What if? Itu kalau dia masuk Iya. Aspak sih. Lifestyle dan fokusnya berbeda jauh. Gila tuh. Berbeda jauh. Udah gila. Dan ilmunya dapatnya Wah, banjir gila-gilaan. itu ilmu di Walaupun Aspak itu. secara saingan pun nambah lagi tuh, nambah Iya. lagi kalau ada dia kan. Dari Ya, tapi emang Dari posisi 1 jadi posisi 3 loh jadi. itu dia. Jadi gitu. keras emang keras. Dia semua keras. Belum lagi tahun kedua masuk Densu kan. Aduh, Tahun 2 lu semester 1. udah semester 1. Udah lebih pede lah gua. Gundar lu ya? Apa? Gundar. Gundar. Iya, iya. Gue sama Dayat tuh dulu, satu kampus. Tongki semester 2 masuk. Toki semester 2. Vap belah tengah. Belah tengah. Jagoan gue itu dia tuh. Alias Jagoan rambut gue. korden kue cubit modelnya gini. Cai. Kalau ditarik, Cel, mau beli apa? Ya. Tapi lucunya gue cukup kenal dekat sekali dengan dia. Dia teman baik gue. Siapa? Tongki. Tongki. FYI. Hmm. Dia nikah. Basementnya gue menyong. Iya. Oh iya. Iya. Jadi kalau lo bilang ada pemain yang punya perspektif bisnis yang bagus, menurut gue Tongki ada di list itu sih. Dia salut gue melihat Tongki. Kemarin kan lu posting kan boom belakang baru. Nah, lu pon ketemu dia kan? Enggak ya? Enggak. Jawa Tengah Kita nggak ketemu kan. dia cerita deh kayaknya deh. Kita nggak satu grup sama Densu kan Densu sama Sulawesi kalau Oh, Sulawesi. Sulawesi, Jawa Tengah itu satu grup Oke. sama Jatim nih. kita ada Kita Jabar. Jabar semifinal. Jateng tuh di pool kalau nggak salah. Pool awal ya. Ya tapi ada Tongki nggak? Pak, gua belum masuk radar waktu itu. Tongki ada. Jogja. Jagoan Iya. gue. Iya. Oh di Jogja, jadi main Jogja ya? Dia main Jogja. Iya kan dari Jogja kan? Kalau Densu beda grup kita di bawahnya. Ya kalau sama Sulawesi beda. Bisa. Oke, sebelum kita tutup karena ada kegiatan satu dan lain hal. Gue ada hot text. Lo percaya nggak generasi lo itu the best team IBL for all time? Bulls 96 gak tuh? Aspak lo. Wah, ntar gue self proclaim lagi. Lah kan berhak dong, itu tim lu berhak. Menurut gua, iya. Ini gua Aspak kasih yang mana nih? Aspak ada budinya deh. Iya, Iya. Aspak. Dia poin kali dia, Dia- Budi Utang. 2002. Itu ada dua-duanya gahar nih. 2002. Kalau 2002 tuh Wah, ada Usang ada Yang Budi. ada Wisang, 2002. ada Wisang, ada Budi. Iya. Ada Inal. Ada. Zambobo itu gua.
Itu pas gue tripit berarti. Oke, berarti Iya. 2002 Aspak buat gua adalah the best team pro for all time buat gua. Setuju gak? Bulls 96. Ibaratnya. Bulls 96. Iya. Itu SM-nya Utah Jazz. Iya nggak? Kuat juga. Utah Jazz. Justru lu berhak. Ini tim terbaik berhak kan kalau di NBA malah gua bisa ngalahin tuh Warriors ini segala macam. Oke. Iya. Tapi gua pun ngerasa itu buset. Timnasnya 8. Nggak, Jujur. yang Iya. lo tripit itu tuh udah deh. Iya 8. Itu nggak ada rules Udah deh. salary cap apa gua nggak tahu deh. Gua Enggak, waktu itu awam tuh. Belum ya? belum. Dibuat pun juga mejanya banyak. Iya. Iya. Dan tinggi-tinggi mejanya, Iya. jadi kontraknya nggak kelihatan. Goib. Menurut Bayu Radityo? Iya, gue sama. Itu best of the best of the best Yang lebih yang bineka pernah ya? ada. 2002. Final yang ribut overtime Iya. yang apa itu. 2002 Itu udah kecampur berapa? Tiga SM. final berbeda-beda deh kayaknya. Dua final berbeda ya. Pokoknya semifinalnya Bineka ketemu SM. Ah. Gua ketemu, gua lupa siapa. Panesia. Parsia ya, Parsia. Joko. Joko udah di lu ya? Udah di gue. Oke. Nah, gue kaget ketika SM kalah sama Bineka tuh, Bi. 2002. Begitu dengar kita final ketemu Bineka, wah itu gila sih. Maksudnya kayak kita pede aja gitu. Karena waktu itu memang momoknya adalah Satria Muda. Salah satu tim, bukan salah satu tim, memang 2 tim terbaik yang ada di liga in the last 6 Gue pas years yang itu, gue udah main di Hatex, udah main di Parasia. Gue ketemunya lu semifinal. Iya, Semifinal lagi gondrong tuh. Udah gua Konro juga sempet kan. sempat kontrol. Ya terus juga di Bineka pada gondrong-gondrong tuh. Oh iya. Iya. Bener. Keren itu golden era tuh. Golden era. Jadi 96. buat menjadi bagian dari sejarah the best 5 team ever. cincin, dikit. Versi kita dikit lo. Curang. Curang. Curang, nggak ada salary cap curang.